Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari kembali mengenai Microsoft Power BI, di mana hari ini kita akan membahas materi mengenai visualisasi dari Power BI, gimana sih cara penggunaan visualisasinya, kemudian ada introduction to DAX. Nah, DAX ini tuh nanti nggak masuk ya teman-teman ke materi kuis ataupun UAS, cuman kita akan belajar secara singkat aja nih. Kira-kira DAX itu apa sih di dalam Microsoft Power BI? Nah, nanti untuk yang visualisasi akan aku bahas di video ini. Oke, nanti juga kita lebih ke praktek aja ya teman-teman, gimana cara buat visualisasinya gitu. Nah, teman-teman bisa buka juga modulnya. Itu ada di halaman 11 untuk yang visualisasi. Kemudian untuk yang DAX itu ada di halaman 12 ya teman-teman. Nah, aku akan bahas yang visualisasi. Di sini yang pertama itu ada Introduction to Visual in Power BI. Nah, teman-teman bisa sambil buka nih, sway-nya. Karena aku udah buka, jadi kita udah bisa sambil lihat ya teman-teman. Oke. Teman-teman bisa sambil buka dulu datanya. Nah, di modul yang pertama ini yaitu Introduction to Visual in Power BI. Nah, kita kan udah sering ya bahas tentang visualisasi di dalam Power BI ya teman-teman. Nah, visual ini memungkinkan kita untuk menampilkan data dengan cara yang menarik dan berwawasan dan juga dapat menampilkan data-data yang penting di dalam suatu visualisasi. Nah, pada materi awal sebelum-sebelumnya gitu kita juga udah belajar visualisasi kayak gimana sih yang ngedrag-drag gambar itu kayak gitu-gitu ya, tapi secara umum. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas visualisasi jauh lebih mendetail teman-teman, per bagian-bagiannya kayak gitu. Nah, ini merupakan visualisasi nanti akan kita pelajari ya, yang ada di dalam sini nih teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke bagian yang pertama. Itu ada create, kita buka dulu. Ada create and customize simple visualization ya teman-teman. Nah, di materi kali ini kita mau belajar nih, bagaimana sih cara membuat visualisasi yang sederhana dan bagaimana caranya melakukan kustomisasi di dalam setiap elemen dari visualisasi yang ada kayak gitu. Nah, kalau yang teman-teman ingat nih pada pertemuan sebelumnya kan itu udah pernah coba juga ya yang tadi aku udah bilang. Itu teman-teman tinggal ke field nih. Kan kita kalau buka di pojok-pojok kanan ada field, ada visualization ya. Itu tinggal kita drag aja fieldnya gitu. Kalau misalkan country nanti dia akan langsung otomatis gitu. Dia langsung ngedetect ke yang map gitu, yang ke lokasi-lokasi karena kan dia nampilin gambar geografi. Tapi kalau misalkan mau yang lain kayak visualisasi yang ini, teman-teman tinggal drag aja visualisasinya, kemudian teman-teman pilih field. Visualisasi ini mau menyajikan field tentang apa nih gitu. Nah, mungkin nanti untuk contohnya akan aku bikin di video praktiknya ya teman-teman. Karena takutnya nanti nge-lag lagi rekamannya. Nah, mungkin teman-teman juga udah bisa contohin ya, kemarin udah pernah coba-coba buat visualisasi kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal tarik aja ke kanvas, terus teman-teman masukin deh fieldnya gitu. Untuk yang visualisasinya teman-teman. Nah, di dalam visualisasi ini kita juga bisa ngedit-ngedit ya teman-teman, kayak misalkan detailnya tentang apa gitu, mungkin mau dikasih judul kan, judul di atasnya, backgroundnya mau dikasih warna apa kayak gitu, bordernya dan yang lain-lain. Ini bisa kita lakukan nih teman-teman di gambar yang ini gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman klik gitu visualisasinya, nih contohnya kan kayak ada pie chart ya, kayak bulat-bulat inilah gitu. Ini pie kayaknya yang ini chart juga, tapi aku nggak tahu namanya apa. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja, terus nanti kita lihat di bawahnya nih, nanti dia akan tampilin pilihan-pilihan lain, optionnya buat kita edit gitu, buat kita customize. Nah, ini kita mau bisa juga buat kombinasi dari chart-chart yang ada teman-teman, kayak gitu. Nah, teman-teman kalau mau penasaran gimana kombinasinya, teman-teman bisa lihat di videonya gitu ya teman-teman. Kita bisa menggabungkan visualisasi yang ada. Misalkan kayak ini dari grafik batang ketemu sama grafik garis ya teman-teman. Gitu. Jadi kita coba contohin atau teman-teman bisa lihat di videonya juga. Oke.
Nah, untuk visualisasi yang pertama, itu kita mau bahas tentang slicer. Nah, selanjutnya itu ada slicer ya teman-teman. Nah, slicer ini apa sih? Gitu. Slicer ini merupakan salah satu dari tipe visualisasi yang paling powerful nih di dalam Microsoft Power BI. Slicer ini merupakan visualisasi yang dapat digunakan untuk memfilter data dan disesuaikan dengan segmentasi yang lebih spesifik gitu. Misalkan kayak kita mau buat apa ya visualisasi tentang kayak gini nih. Misalkan ini revenue ya, misalkan revenue dari suatu perusahaan. Nah, ini kita bisa kasih langsung filternya gitu teman-teman di slicer gitu. Nah, nanti dia akan mengkategorikan kira-kira kita mau filternya berdasarkan apa nih. Nah, di sini kan berdasarkan country ya. Nah, dia pilih yang French gitu. Jadi dia pilih berdasarkan geografis atau kita juga bisa milih berdasarkan tahunnya nih, mau tahunnya kapan dari revenue ini gitu. Nah, nanti kita bisa nyesuaiin gitu. Cara pakai slicer gimana? Cara pakai slicer ya sama teman-teman. Teman-teman tinggal tarik yang ini nih gambarnya. Jadi dia kayak list gitu, list tabel, tapi ada kayak corongnya nih kayak buat ngefilter. Nah, ini namanya slicer gitu. Nah, teman-teman bisa ngedrag aja. Nah, nanti dia bisa sambil dia bisa langsung kayak milih-milih nih kira-kira kita mau filternya berdasarkan apa. Berarti kan di sini yang country ya, teman-teman. Teman-teman tinggal lihat deh. Nah, nanti dia di sini nampilinnya berdasarkan country-nya juga Meksiko. Nah, nanti kalau pindah ke Jermani, dia otomatis berubah juga tuh berdasarkan dari yang Jermani, Kanada, USA gitu, dan yang lain-lain gitu. Dia langsung otomatis pindah filternya. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada map visualization. Jadi di sini kita mau bikin visualisasi tentang map nih. Nah, di dalam si Power BI ini map itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ya, dibagi menjadi dua. Itu ada yang bubble sama ada yang kayak atlas gitu. Nah, kalau yang bubble, yang ini nih, teman-teman. Ini yang bubble. Dia akan menggambarkan lokasinya berdasarkan kayak bulat-bulat bubble gini. Kalau yang kayak atlas, dia kotak-kotak gini nih, teman-teman. Nah, ini mapnya itu dibagi menjadi dua gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat map yang bubble, yang bulat-bulat, teman-teman pilihnya yang ini nih. Yang gambarnya kayak globe gini. Ya, nanti dia milih map gitu. Nah, nanti dia akan muncul tampilannya bulat-bulat gini deh. Nah, ukuran dari bubble-bubble itu sesuai sama size misalkan penjualan nih. Kalau misalkan dia gede, berarti penjualan di lokasi itu besar nih gitu. Kalau kecil berarti lebih kecil. Nah, terus yang ini yang shape maps ya, yang kayak atlas tadi. Itu teman-teman tinggal pilih aja yang namanya field map. Ya, nanti kita contohin, nanti dia akan memberikan warna-warna gitu dari yang lokasi yang terkait dengan field yang kita mau tampilkan datanya gitu. Kayak gini deh. Nanti kita coba sambil praktekin ya teman-teman. Terus ada yang namanya matrix and tabel gitu. Nah, matrix and tabel ini itu merupakan sebenarnya sama-sama tabel teman-teman. Cuman tuh dia beda gitu. Bedanya apa nih gitu. Kita lihat ya. Nih, kalau tabel itu dia tuh lebih kayak menampilkan data tabel aja ya teman-teman. Gitu. Kayak kita kalau mau nambah kolom itu kita bisa pakai values, kalau ada angka seperti penjualan atau yang lain-lain itu nanti kalau pakai tabel dia kan ke jumlah sendiri teman-teman. Kita nggak usah yang kayak repot-repot buat bikin kayak rumus-rumus lagi gitu di Microsoft Power BI-nya. Jadi kalau tabel dia otomatis nanti di bawahnya ada sum-nya gitu. Nah, kayak gini nih, ini namanya tabel ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau matrix gitu. Oh, ini tabel, ini matrix nih teman-teman. Nah, matrix ini sebenarnya sama kayak si tabel gitu. Cuman ada kategori yang berbeda nih dari setiap kolom sama barisnya gitu. Kalau misalkan si matriks ini udah diberitahu nih mana yang baris, mana yang kolom gitu dan dikasih tahu juga nilainya yang mana gitu. Kayak udah ada kepisah sendiri gitu loh jendela-jendelanya. Gitu. Kalau yang tabel kan gini nih, ini matrix. Gitu. Nih matrix ininya itu udah ditentuin row-nya mana, kolomnya mana gitu.
Kalau yang tabel, dia masukinnya di value ya teman-teman. Tabel kayak gitu. Nah kalau yang tabel ternyata dia bukan yang dijumlahin sum ya teman-teman, yang dijumlahin sum itu yang matrix. Jadi nih di sini kalau kita pakai matrix dia ada totalnya di bawah. Gitu. Nah kalau misalkan teman-teman mau edit sama kayak yang lain ya teman-teman, kita bisa edit di sini gitu. Atau ke format. Ini kan namanya format ya yang painting ini gitu. Kalau kita mau masukin rumus juga kita bisa klik kanan tuh teman-teman. Klik kanan nanti ada rumus kayak di Excel ada sum, average, standar deviasi dan lain-lain. Kita juga bisa menggunakan conditional formatting gitu. Misalkan kita mau kasih ketentuan nih nilai tertinggi atau kayak gimana gitu. Nanti kita bisa coba di prakteknya ya di formatting. Nah, terus yang selanjutnya itu ada namanya visualisasi scatter, waterfall, dan funnel chart. Nah, gimana nih cara buat scatter chart gitu? Scatter itu kayak dia gambarin kayak bubble-bubble ini nih teman-teman. Jadi scatter atau bubble-bubble ini tuh digunakan untuk membandingkan dua penilaian. Seperti misalkan kita mau membandingkan nilai dari unit sales sama revenue gitu. Kira-kira unit salesnya pasti kalau unit salesnya lebih besar, revenue kita juga lebih besar kayak gitu. Jadi mau dibandingin gitu. Masih kayak gini. Nah biasanya tuh kalau misalkan periodenya banyak, dia bubble-bubble-nya akan banyak teman-teman gitu. Karena kan berubah-berubah ya setiap hari. Kayak gitu. Nanti gambarnya kayak gini. Nah kalau untuk yang chart, ini gambarnya gini nih, bubble-bubble. Chatter chart ya, di sebelahnya yang garis-garis ini atau pie chart gitu. Nah teman-teman tinggal tarik aja nanti isi fieldnya kayak biasa, nanti dia akan menampilkan kayak gitu data-data. Oke. Selanjutnya itu ada yang namanya waterfall and funnel chart gitu. Nah bagian waterfall ini berbentuk seperti air terjun, makanya namanya waterfall ya teman-teman. Nah kalau funnel itu yang memperlihatkan sesuatu proses secara spesifik, jadi kayak dibeda-bedain gitu loh. Nah yang ini tuh namanya waterfall, jadi bentuknya kayak turun-turun gini nih teman-teman, kayak air terjun kan. Nih kita lihat di ininya ya, kalau waterfall yang ini nih yang turun-turun. Kalau funnel itu yang kayak piramida terbalik, jadi dia mau kasih tahu secara lebih spesifik gitu, tampilannya nih kayak gini. Misalkan kalau misalkan ini kan kayak dia kan naik turun doang kelihatan gitu ya. Misalkan mau nampilin penjualan di daerah mana, itu kayak dia cuma kasih tahu naik turunnya berapa gini nih gambarnya gitu. Nah tapi kita kan nggak tahu ya yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana, agak ribet gitu. Nah kalau yang si panel ini dia jauh lebih spesifik tuh. Oh yang paling besar ternyata dari si Arkansas nih, yang paling kecil dari si Tennessee gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi lebih spesifik gitu per masing-masing bagiannya itu. Terus kita juga bisa melakukan yang namanya modify color in a chart and visualisasi. Jadi kita bisa memodifikasi nih warna dari chartnya, visualisasinya kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya sebelumnya juga kita udah mempelajari ya teman-teman bagaimana cara merubah warna gitu kan. Atau mungkin di praktek aku lupa rubah warna, nanti kita coba rubah warnanya gimana nih gitu. Nah, cara rubah warnanya kita bisa ke format ya teman-teman, kayak yang tadi nih yang di sini. Nah, itu kita bisa tinggal ganti warnanya, nanti kita bisa pilih gitu. Nih, kan ada tuh ya, kalau kita ke format, nanti dia akan muncul kayak gini, data colors gitu. Nah, kita bisa pilih default colornya mau warna apa nih? Warna biru kah, mau warna merah kah, kayak gitu. Itu buat yang mengganti warna. Terus kalau misalkan mau kasih, kayak aku udah bilang tadi, conditional formatting gitu ya. Misalkan kita mau tampilkan yang terbesarnya gimana nih, kayak gitu-gitu, itu kita bisa juga pilih dari sini teman-teman gitu. Jadi misalkan kita mau ngisi conditional formatting gitu. Nah terus kita mau nampilin data yang paling besar gitu misalkan. Atau misalkan teman-teman mau kasih syarat nih. Kalau misalkan ya penjualan perusahaan itu di bawah 1 juta nih teman-teman, itu kan misalkan kecil ya jadinya. Nah itu teman-teman bisa kasih warna merah supaya apa? Supaya nanti yang
mengelola datanya itu jauh lebih fokus ke data-data yang masih merah itu, karena kan harus diperbaiki ya kinerjanya gitu, karena masih di bawah 1 juta nih, masih kecil gitu. Itu kita juga bisa ngatur tuh teman-teman pakai conditional formatting. Jadi yang masih di bawah target perusahaan bisa dikasih warna merah, atau yang udah di atas target perusahaan dikasih warna hijau gitu. Ntar kita juga bisa belajar di sini, nanti aku contohin di prakteknya. Nah, kita juga bisa kasih min, max, average, dan juga median dari visualisasi yang kita punya gitu. Nih, kita bisa di sini ya teman-teman. Teman-teman di sebelah format tuh ada yang kayak gini, yang grafik. Itu kita bisa milih tuh mau yang mana, mau min, max, average, median, percentile, dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir itu ada page layout dan formatting. Nah, di Power BI ini kita juga diberi kebebasan nih buat mengelola layout dan format dari setiap halaman laporan. Seperti ukurannya, orientasinya, dan yang lain-lain gitu, kayak Excel ataupun Word ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita bisa ngikutin yang ini nih teman-teman. Kita bisa ke page view gitu, terus kita ke view. Nah, nanti kita bisa milih nih, kira-kira mau pakainya ukuran yang mana, mau penuh kah gitu sesuai dengan halaman kita gitu, atau mau dilebarin aja atau sesuai sama yang aslinya kayak gitu, kita bisa sesuaiin. Atau kita juga bisa ke yang format ya teman-teman gitu, buat visualisasi kita klik visualisasinya kan kayak biasa, nanti akan muncul yang ini nih, format. Nah, kita bisa pilih page size-nya. Page size-nya tuh mau yang mana? 16.9 kah? Mau yang 4.3, 4:3 atau letter, tooltip, custom, dan yang lain-lain. Jadi kita bisa ngatur juga nih ukuran dari size-nya. Gitu. Selain membuat visualisasi, kita juga bisa nambahin elemen-elemen lainnya ya teman-teman. Kayak misalkan text box gitu. Nih, image, shape gitu. Jadi teman-teman misalkan disuruh kasih nama nih, namanya apa laporan? Misalkan laporan PT Sariwangi misalkan, atau PT apa gitu. Nah, itu tuh teman-teman tinggal kasih textbox di atasnya, kayak kasih tahu nih, misalkan laporan penjualan tahun 2021 pakai textbox gitu, atau mau kasih image juga bisa, shape juga bisa. Nah, caranya teman-teman bisa ke ribbon yang atas nih, pilih yang home, terus ada di pojok kanan ya. Nah, terus ada elemen-elemen gitu kan di dalam si Power BI. Itu salah satunya ada Z order element gitu. Nah, ini kita juga bisa kayak yang biasa kita lakuin di Excel ya di Excel, di Word ya teman-teman. Kita bisa send to backward, send to forward gitu. Misalkan kita mau numpuk visualisasi kita nih, kalau misalkan ditumpuk kan ada yang nggak kelihatan. Nah, itu kita bisa atur yang mana yang harusnya di depan, yang mana harusnya di belakang. Caranya kita bisa ke ribbon lagi gitu, pilihnya yang format. Nih, kita pilih yang view ya, view dulu gitu. Ada di format ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman klik, nanti dia kalau misalkan teman-teman klik gambarnya, nanti dia akan muncul format gitu. Nah, itu kita bisa atur kira-kira mau visualisasinya mau ditaruh di depan atau mau ditaruh di belakang elemen dari visualisasinya gitu. Nah, gitu deh. Terus kita juga bisa menduplikasi halaman report kita gitu. Misalkan teman-teman mau diduplikat nih halaman dari gross revenue gitu, itu tinggal klik kanan gitu ya, tinggal di duplicate page, nanti dia akan muncul duplikatnya gitu teman-teman. Untuk teorinya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ngerasa kurang, teman-teman bisa baca lagi atau boleh explore lagi lewat video-video dari per masing-masing bagiannya. Tapi nanti kita coba contoh-contohin juga ya teman-teman dari praktik visualisasi ini. Oke, terima kasih teman-teman.